ております。到着までも少々お待ちください。まもなく2番線に各駅停車代々木梅原行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。危ないですから黄色い線までお下がりください。Ohayo minasan. Anginnya dingin ya, anginnya dingin. Pagi ini Bunda videoin perjalanan ke kantor. Dan biasanya kalau belum masuk kantor, kalau hari cerah gini Bunda biasanya berjemur dulu ya, buat ngangetin badan. Kita menuju spot berjemurnya Bunda yang paling favorit. Jadi ini dekat banget sama kantor, cerah banget, wah, hangat banget, asik. Itu dia, ada kursi di sana. Kita mau duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan. Oh, itu ada bebek lucu banget. Budik banget ya ngeliat bebek aja, seneng. Tara, itu bebeknya, bebek atau angsa ya, lucu banget. Ya, ini ada tempat duduk kosong, kita duduk di sini sambil berjemur. Hore. Wah. Ini kemewahan banget buat Bunda karena kalau hari cerah gini apa ya? Oh, di bawah bisa duduk juga, kita ke bawah yuk. Baru tahu. Ternyata di bawah juga tempat duduk. Bebeknya lebih kelihatan di sini. Lucunya, lucu banget. Tuh, lucu banget kan? Lagi berenang santai gitu. Jadi tadi kita dari atas itu ya. Ini sekarang jam berapa? Jam 8.37. Kelihatan gak sih? Masih ada sekitar 20 menitan sebelum kita menuju kantor yang emang udah deket banget dari sini. Jadi enak banget ya pemandangannya, kehangatannya, biarpun suhu hari ini sebenarnya udah 8 derajat ya, dingin. Dari pagi juga pas lagi jemur pakaian, bersin-bersin, dingin banget. Tara, hari ini kita pinky. Hari ini cerah banget, enak banget. Aduh, alhamdulillah ya. Sesuatu gitu kalau cerah. Kalau di Bekasi dulu biasanya cari tempat buat ngadem soalnya gerah.
Kalau di sini cari tempat buat nganget, soalnya dingin. Nganget alias menghangatkan badan. Hihi. Jadi hari ini buat konten kali ini Bunda mau sedikit cerita tentang gimana caranya kok bisa sampai kerja di Tokyo, karena banyak juga yang nanyain ya kok bisa sih sampai bisa dapat kerja di Tokyo gitu. Jadi sebenarnya cita-cita kerja di Tokyo itu udah ada dari tahun 2018 ya, setelah pulang dari Tokyo, setelah dapat beasiswa Max itu udah mulai pengen lagi balik gitu ya, apalagi ayah Finan sangat teringat-ingat tentang Tokyo gitu. Terus akhirnya coba-coba cari kerja, ya sempat kerja juga yang kira-kira bisa menghubungkan sampai Tokyo gitu, tapi ternyata gagal juga karena pandemi. Terus akhirnya tahun lalu bulan Agustus itu mulai aktif di LinkedIn ya, mulai mempercantik LinkedIn, mulai coba-coba lamar sana sini gitu. Tapi karena kondisinya waktu itu imigrasi Jepang masih ditutup karena corona, jadi mungkin agak sulit ya untuk menerima tenaga kerja asing yang masih di luar negeri, kecuali kalau kondisinya udah di Jepang. Dan itu sempat beberapa interview juga di yang ada waktu itu yang sempat lumayan cocok gitu ya, tapi ternyata terpentok di visa sponsorship ya. Terus sempat juga berbelok mau kerja di Eropa atau mau ngelanjutin studi di Eropa, cuma ternyata juga nggak berjodoh ya. Waktu itu sempat sampai interview juga di Estonia gitu ya, udah senang-senang bakal pindah ke Eropa, ternyata gagal di interview terakhir. Memang nggak jodoh kali ya, soalnya habis itu tuh terjadi sebelum ada perang Ukraina sama Rusia. Jadi alhamdulillah malah ya nggak jadi ke Estonia, karena Estonia itu negara tetangganya Rusia, jadi agak-agak takut juga ya. Sampai akhirnya karena merasa LinkedIn kok nggak ada yang nembus-nembus ya nih, padahal udah nulis target pengennya ke Jepang di tahun 2022. Akhirnya coba sebar-sebar info ke kenalan-kenalan Jepang, kira-kira ada nggak pekerjaan di Jepang gitu ya. Sampai akhirnya pas buka bersama ketemu senior pas dulu kerja di perusahaan yang dulu, dapat kenalan dari beliau ke perusahaan yang sekarang dan langsung interview sama presidennya, dan alhamdulillah dapat pekerjaan yang sekarang lagi dijalanin di Tokyo. Jadi bagi kalian yang pengen kerja di Tokyo memang atau pengen kerja di Jepang, banyak cara untuk kerja di sini ya, terutama kalau karena gini, di Jepang sendiri lagi banyak kekurangan tenaga kerja, jadi mereka juga banyak ngambil tenaga kerja asing. Mungkin kalau yang berminat banget kerja di sini bisa ngambil sertifikasi bahasa. Jadi kalau misalnya udah datang udah punya sertifikasi bahasa seperti JLPT, Japanese Language Proficiency Test, atau mungkin NAT Test, atau mungkin JFT Basic, itu insya Allah akan lebih mudah ya, karena di sini inginnya tenaga kerja asing bisa berbahasa Jepang tentunya, dan bisa ambil untuk skillnya ya. Jadi ada ujian skillnya gitu, ada namanya yang ngeluarin itu OTAFF ya, itu bisa dicari nanti mungkin informasinya, karena dia ada berbagai ujian kemampuan ya. Jadi nanti kalau misalnya udah punya kemampuan bahasa Jepang dan udah punya skill, itu bisa masuk dengan visa Tokutei Gino. Tokutei Gino ini jadi bekerja di Jepang sesuai skill. Jadi kalau untuk Tokutei Gino ini ada sekitar 14 bidang pekerjaan yang bisa dimasuki ya. Jadi 14 bidang pekerjaan itu juga info selengkapnya bisa cek ke imigrasi Jepang atau website imigrasi Jepang ya.
itu nanti coba Bunda taruh linknya di description. Itu ada bahasa Indonesianya juga, jadi buat kalian yang pengen cari tahu untuk Tokutei Gino, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu pekerja berketerampilan khusus, itu ada apa aja sih pekerjaan yang bisa kira-kira kita jalanin gitu ya, itu bisa lihat di situ. Dan juga nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga DM ke Bunda, nanti Bunda akan kasih tahu informasinya ya. Atau nanti mungkin kita bisa bikin episode yang khusus mendetail tentang Tokutei Gino atau pekerja berketerampilan khusus. Jadi buat kalian yang mau kerja di Jepang, tetap semangat, belajar bahasa Jepang, jangan lupa ambil sertifikasinya, dan coba terus pokoknya, karena Bunda aja juga kesini nggak gampang ya, nggak mudah gitu, butuh waktu dan butuh perjuangan. Jadi jangan menyerah semuanya ya. Lucu banget kawanan bebeknya. Ini bener-bener hiburan di pagi hari. Lucu banget. Lucu banget, lucu banget. Jadi mereka bertiga gitu. Lucu banget sih, berenangnya bisa kompakan gitu. Satu ketinggalan. Mereka mau berenang ke bawah jembatan kayaknya. Ini pemandangan di sekitar sini ya, gedung-gedung dan ada jembatan. Sepuluh menit lagi harus udah masuk kantor. Jadi Bunda berharap cerita kali ini, cerita kita di acara berjemur pagi ini berguna buat para penonton ya. Jangan lupa kalau suka video ini tolong di like, terus juga di komen. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh, dan kalau ada yang mau request juga boleh. Insya Allah kalau Bunda bisa, Bunda akan coba bikin vlognya. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus juga kalau bisa, kalau yang mau tahu kegiatan Bunda sehari-hari seperti apa ya, Bunda juga suka posting di stories di Instagram maupun di feed di Instagram. Jangan lupa follow @hayu_id. Oke semuanya, sampai jumpa, mata nih,